Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, apa kabarnya? Allahu Akbar. Ya, semangat ya semuanya ya. Coba kita kasih yel-yel semangat dulu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, semuanya pagi, yes, bisa? Ya. Semangat pagi, yes. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini mohon izin Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4. Nah, perkenalkan, nama saya Sinta Nirmala Handarini. Saya insya Allah masih calon, bukan guru penggerak ya Bapak Ibu, masih calon guru penggerak. Yang mudah-mudahan saya bisa mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini dengan baik dan bisa mengimplementasikannya nanti hasil pendidikan saya di sekolah. Jadi mohon dukungan dari semua pihak. Nah, di sini saya akan tentang budaya positif di sekolah. Nah, saya bacakan ya. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, juga orang tua murid, dan jika dilaksanakan dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas, berkarakter baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, di sini budaya positif. Nah, apakah sekolah kita sudah mengimplementasikan budaya positif? Nah, kita itu menciptakan budaya positif tidak bisa dengan seorang diri, tetapi kita harus berkolaborasi ya. Nah, berkolaborasinya dengan warga sekolah, orang tua, dan murid ya. Nah, selanjutnya, nah di sini konsep dasar modul 1.4 ya, budaya positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, di sini tujuannya yaitu mewujudkan profil belajar Pancasila, mengingat pembelajar yang berpihak kepada murid, pemimpin pembelajaran. Nah, di sini ada perubahan paradigma baru. Nah, di sini saya bacakan aja ya. Dari simulasi respon menjadi teori kontrol. Pada simulasi respon, kebutuhan semua orang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandang sama dengan guru. Perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru bisa mengontrol murid dan modal berpikir menang kalah. Untuk teori kontrol, kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid, perilaku guru, murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan modal berperilaku menang-menang. Nah, di sini ada disiplin positif. Kalau disiplin positif itu adalah cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini apakah semua murid-murid kita sudah mengimplementasikan budaya positif atau disiplin positif? Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak, intrinsik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun
menghindar dari rasa tidak nyaman. Nah, jadi kalau disiplin positif itu di sini dari diri anak, dari intrinsik, mungkin dari intrinsik yang ada di anaknya. Jadi mungkin dari pembawaan keluarga, apakah anak itu di keluarga yang udah disiplin. Nah, nanti kita sebagai guru dari sisi eksternalnya, dari luarnya, nanti sama guru-gurunya diajarkan nilai-nilai disiplinnya di sekolah. Misalnya kalau dari kelas bawah, misalnya pembiasaan sebelum belajar, berdiri dulu, berbaris dulu anak-anak. Ketika masuk ke dalam kelas membaca doa, itu adalah pembiasaan disiplin di sekolah. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhannya, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Jadi anak-anak itu kan dalam kelas itu memiliki karakter berbeda-beda. Ada yang si A mungkin sangat aktif sekali, yang B biasa-biasa. Ada murid juga berkombinasi. Nah, mungkin pada dasarnya anak-anak itu memiliki tujuan dengan perilaku yang berbeda-beda. Nah, murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu pekerjaan, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Jadi walaupun anak-anak menyebalkan, misalnya jengkel di kelas, tapi mereka juga membutuhkan cinta kasih sayang. Jadi mungkin cari perhatian kepada guru gitu ya, bukan istilahnya menjengkelkan atau membuat jengkel. Nah, di sini kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, Danny Gosden, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Di sini murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Nah, di sini kalau yang ketidaknyamanan atau hukumannya, murid bertanya, bila saya tidak melakukannya, apakah saya akan dihukum? Nah, ini perbedaannya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai, murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Nah, di sini ada motivasi ya. Motivasi itu dorongan, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu, tidak untuk dengan tujuan tertentu. Dan di sini ada motivasi eksternal, eksternal dan internal. Murid dilakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindar dari hukuman atau pengharapan yang bentuk penghargaan. Motivasi internya, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya anak-anak itu kadang kita juga susah ya memotivasi anak-anak. Nah, jadi ada faktor internalnya atau eksternalnya. Jadi jangan langsung menjudge anak ini misalnya nggak bisa, karena mungkin karena tiap orang itu kan berbeda-beda kemampuannya. Jadi kita analisis dulu dan kita juga mencoba memotivasi anak-anak seperti apa, apalagi dengan lingkungannya seperti itu, dengan kondisi di rumahnya seperti apa, menganalisis ya. Kemarin juga kan saya ini contoh nih ngeliat Mimi lagi mengajar siapa ya Bu ya, lupa lagi namanya yang adiknya Talita, Naura. Ya, lihat Naura. Kan saya juga Mimi itu kenapa Naura? Oh, ternyata mungkin agak kurang dari motivasi di keluarganya. Nah, kita yang jadi guru di sini sebagai pelengkap. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara penanaman disiplin pada murid. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka.
dengan karakter yang lebih kuat. 2004. Nah, ciri-ciri resolusi adalah menguatkan dan fokus pada solusi, fokus pada karakter bukan tindakan, bukan menembus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, di sini ada perbedaan-perbedaan ya. Nih kan kalau misalnya di sini ada kasus murid datang terlambat ke sekolah. Nah, ini kalau misalnya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, misalnya kita menghukum. Nah, terus guru marah-marah ke murid kalau misalnya kita sebagai hukum yang menghukum. Nah, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali nih. Apakah kita sebagai guru itu sebagai penghukum, konsekuensi atau restitusi? Jadi kalau yang menghukum itu langsung ketika murid datang terlambat langsung dihukum dari depan kelas, marah-marah, langsung dikasih tugas-tugas yang memberatkan. Jadi saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Namun kalau konsekuensi yaitu guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama 1 jam istirahat berlangsung, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, sedangkan yang restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kira-kira saya bertanya nih, enak sebagai penghukum, konsekuensi atau direstitusi muridnya, Bapak Ibu? Enak sebagai restitusi. Oh iya, kenapa Bu Ida? Jadi kita harus menanyakan dulu keyakinan yang telah kita sepakati itu di kelas seperti apa, kemudian anak bisa mempertanggungjawabkan dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama-sama. Oh iya, terima kasih Bu. Ya betul ya. Ya, jadi mungkin saya juga ketika saya mendapatkan ilmu dari guru penggerak, kadang saya juga oh ya mungkin selama ini saya salah gitu ya. Kadang kalau misalnya menghukum anak-anak gitu langsung menjas pada saat itu. Tapi kalau misalnya kita restitusi, nah sebelumnya kan udah ada keyakinan kelas nih yang kita buat. Jadi sebelum kita pembelajaran, contoh misalnya waktu kita MPLS ya, waktu pertama selama seminggu kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya kita diskusikan bersama anak-anak yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau restitusi ini murid itu secara terbuka dan nanti kalau dihukum, karena kan kalau hukuman kadang kita juga aduh gak enak kalau dihukum. Tapi kalau restitusi ini enak ke muridnya pasti. Jadi lebih terbuka dan saling menghormati kepada muridnya. Jadi ada kata-katanya ya. Nah, tadi di sini. Nah, tadi yang restitusi itu ada beberapa posisi kontrol guru, yaitu pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau membuat rasa bersalah, jadi ketika guru misalnya ada suatu murid yang membuat kesalahan, murid itu langsung dipojokkan. Jadi kamu itu misalnya bersalah. Jadi sampai pembelajaran dari awal sampai akhir merasa dipojokkan aja sama guru-guru tertentu. Jadi misalnya itu kalau ada guru misalnya ada murid yang datang telat, misalnya masuk ke dalam kelas. Ibu maaf saya datangnya terlambat. Ya kenapa kamu datangnya terlambat? Misalnya, yaudah duduk misalnya. Terus ada muridnya tersebut itu ke depan. Ibu gini saya nggak ngerti. Ya tuh guru tersebut langsung kenapa nggak ngerti? Makanya datangnya soalnya jangan terlambat. Mungkin membuat rasa bersalah. Jadi murid itu datangnya terlambat dibuat bersalah oleh guru. Saya mau menghukum. Tadi ada murid yang datang terlambat, langsung diberi hukuman sama gurunya. Nah kalau pemantau hanya memantau saja gitu ya. Nah kalau sebagai teman, gurunya teman kenapa